Jaket. Assalamualaikum. Kedatangan kami ke sini itu dengan maksud mengeksplor tempat, tidak ada maksud lain. Dengan siapa saya berbicara? Hah? Aku mau ngasang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sobat MTS dimanapun berada. Kali ini ikuti saya akan menyambangi ataupun mengeksplor tempat yaitu di daerah Bantar Polang. Perkiraan di desa Kuta ya, di situ terdapat gua siluman, gua pengantin dan gua wangi, entah ada apa di sana. Kami dari MDS bersama tim teman-teman MDS akan menyambangi tempat tersebut, akan mencari tahu ada sesuatu hal yang menarik ataupun tidak. Nanti kita akan melangkah mencari tahu tentang gua siluman ya. Oke sobat MDS dimanapun berada ya, minta doanya selalu buat channel saya Kang Murabi ya. Kang Murabi, terima kasih yang sudah subscribe di channel Kang Murabi. Saya haturkan banyak-banyak terima kasih. Semoga apa yang sobat MDS hajatkan dijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Yang belum subscribe, subscribe di channel Kang Murabi, ikuti terus jejak petualangan Kang Murabi yang insya Allah akan terus berganti-ganti tempat. Nah, kali ini kami akan mengeksplor Goa Wangi. Oke, silakan ikuti kami ke desa Kuta. Yuk. Ya, sobat MDS, saya sekarang sudah ada di desa Kuta, yaitu tepatnya di Dusun Kuta. Saya akan menemui narasumber ataupun konten dari Goa Wangi untuk bisa tanya-tanya. Mungkin beliau yang lebih tahu tentang keberadaan sejarah Goa Wangi, Goa Siluman, Goa Goa Pengantin ya. Itu tapi yang nanti kita coba tanya-tanya jawab. Ini kebetulan saya ada di depan rumahnya narasumber dari konten Gunung Wangi. Oke, silakan ikut saya ke rumah narasumber untuk tanya-tanya. Assalamualaikum. Ya Pak, kalau anggotanya Kang Murabi, kalau pindah silaturahmi, telepon pada tangklet tentang Goa Wangi, sejarah pun, terus antar Goa Kemawon. Niki jenengan mungkin lebih ngertos ya. Anggotanya kali Bapak itu nggih Pak Rahman. Pak Rahman. Bapak Nurkishari. Oh Pak Nurkishari. Ya kalau mriki kalih MDS kayak ngertos, eksplor lah, eksplor Goa Wangi. Sejarah pripun nggih Pak niku? Nggih, sing kula ngertos mangke bahasa iki nampun wong niku sejak kula lahir mon pun wonten dua niku. Kula namung ngertos
kakincang sepupu loh. Ngeten to. Sepindah kan niki jeneng gua Mulya. Setunggal gua Buyung, si Buyung. Bukan terus Buyung. Nggih. Tinggalnya gua sing disebut gua Tunggul menika gua Gunung Wangine. Kemudian yang ketiga gua Penganten. Yang keempatnya gua Siluman. Sedangkan yang kelima gua Larean. Yang keenam gua Masjid. Adapun yang satu gua Banyu itu udah ketutup laju, artinya tutup sampah-sampah zaman dulu kan ada jarahan kita. Jadi kemungkinan ketutup oleh rangka kayu atau ranting-ranting gitu, ketutup sehingga sekarang udah ketutup oleh sana. Ya, jadi yang masih ada sekarang tinggal 2, masing-masing masih suka ada yang datang. Gua niku ageng atau besar nggak bisa dimasukin orang? Bisa. Salah satunya gua masukin malah lebih luas dari gua yang lain. Bisa mas, tapi ya nggak semua gua. Artinya meskipun bisa, artinya harus pakai alat bantu, misalnya pakai tambang atau tangga. Itu pun sulit. Untuk mitos-mitos gua nama gua Penganten, gua Siluman, gua apa namanya, gua Wangi itu mitos-mitosnya beda-beda apa gimana Pak? Ya sebenarnya ya beda, tapi ya nggak beda jauh sih mas. Karena konon cerita orang tua saya dulu kan banyak orang sudah ke sana yang tujuannya itu biasanya minta tambahan barokah lah, katakan seperti itu. Meskipun nggak tahu kebenarannya, tapi seperti itu cerita orang tua dulu. Banyakan orang datang sih memang sejarahnya mintanya kemudian rezeki lah, katakan seperti itu. Yang sering dikunjungi orang Gua Buyung, Gua Gunung Wangi, dan Gua Masjid. Yang dikunjungi termasuk Gua Siluman, tapi kadang-kadang ya namanya satu wilayah itu sebenarnya ya satu rangkaian mas. Katakan meskipun soalnya misalnya dari Gua Gunung Wangi yang disebut Gua Tunggul atau Gua Buyung pun artinya sama-sama di Gunung Wangi gitu maksudnya. Cerita yang lain misalnya gini mas, kalau menurut cerita nggak tahu kebenarannya, dulu orang tua saya bilang, pernah saya bertanya gini, Pak sebenarnya apa sih artinya Gua Penganten dan untuk apa? Saya bertanya seperti itu. Ya kalau pakai dulu bilang sih nggak tahu itu mitos atau cerita apa, Bapak juga nggak tahu persis, tapi konon katanya kalau orang secara situ dan akan dapat rezeki, meskipun rezeki itu ya jelas dari Allah, tapi antaranya soal di situ. Ciri-ciri pertama adalah mencium aroma bau wangi, meskipun dulu kan saya penuh dengan kelelawar mas. Iya, penuh dengan kelelawar, jelas baunya ya jelas nggak enak kan gitu. Tapi ciri-cirinya salah satunya itu yang mencium aroma wangi lah, itu ciri-ciri pertama. Yang keduanya suka ada dapat ilham nah apa, saya juga bisa nggak menjelaskan, tapi yang pasti diceritakan orang tua dulu kalau katanya kalau Balaran itu dulu kan banyak orang bermasalah, tapi kan nggak seperti sekarang dengan cara hukum yang sekarang kan belum ada, masih primitif lah katakan. Kalau orang buron kalau pelarian itu disuankan ke pelarian. Kalau bapak saya seperti itu, nggak tahu benerannya, tapi bapak saya pernah cerita seperti itu. Bapak saya pun diceritain oleh kakeknya. Kalau orang punya masalah atau buron, menurut orang pelarian, ya soalnya ke pelarian. Artinya biar masalahnya itu selesai sampai itu nggak berkepanjangan. Itu kalau orang punya masalah. Sementara Gua Siluman tuh katanya kalau orang pengen cepet kaya, soalnya iya, itu ceritanya. Yang sementara Gua Penganten tadi mas, dulu kan banyak orang cerita tentang banyak mitos. Pertama tentang perawan sunti atau apa saja lah. Katakan kalau orang sekarang bilang perawan tua. Kalau jauh jodohnya, kalau pengen dapat jodoh, iya disuankannya ke Gua Penganten tadi. Itu juga menurut cerita bapak saya, nggak tahu kebenarannya. Tapi untuk signifikannya itu artinya ada petilasan-petilasan, artinya ada hubungannya dengan mungkin dulu ulama siapa penyebar agama Islam yang menempati situ, ataupun ada sejarah mungkin
buat persembunyian Belanda ataupun apa gimana, ada hal seperti itu enggak? Maksudnya Mas, kalau cerita seperti itu saya enggak ada. Ya kalau cuma cerita orang simpang siur ada yang cerita, tapi kalau saya sendiri bapak saya nggak pernah bicarakan hal itu. Jadi yang saya tahu ya cuma itu. Tapi warga sini mempercayainya tempat situ memang keramat ya Pak? Iya betul. Jadi dulu emang itu tempat keramat harapan, ya tempat. Tapi ya bukan keramat dalam artian sifatnya mistis saja, enggak. Ya tempat saya sih bisa katakan tempat orang misalnya bermeditasi atau mencari ketenangan. Dulunya sih sebenarnya tempat meditasi dan cari ketenangan zaman dulu, kakek-kakek bapak saya dulu bilang seperti itu. Nah, namanya berjalannya waktu kebawa oleh era zaman yang sekarang umumnya orang pengen nyari tentang banyak harta sehingga mungkin disalahartikan. Dan sebagai juru kunci dulu almarhum kakek saya ya terima aja, terserah ya. Tapi yang penting sebagai juru kunci nggak mengarahkan untuk jalan yang sesat. Soal di situ prediksi orang ada yang tempat ini tempat itu, sebagai juru kunci nggak mau, nggak ngerti, cuman terserah, istilahnya hanya menjembatani saja lah Mas. Berarti letaknya ini di Desa Kuta ya Pak? Ya, Desa Kuta. Dusun Kuta, Bantarpolang, Pemalang. Ya, Desa Kuta, dusunnya Sipanjang. Untuk dari desa nggak menyikapi artinya di situ terdapat gua potensi pariwisata, kenapa nggak dibuka dalam untuk wisata? Gimana? Dulu udah pernah Mas, bahkan juga ada yang kalangan dari mahasiswa juga yang pernah mencoba, tapi mahasiswa yang khususnya orang Desa Kuta. Tapi gagalnya kan karena wilayahnya itu kan bukan warga, bukan tanah warga Mas, artinya tanah perhutani. Jadi ada ketimpangan paham mungkin, atau ada tidak kesepakatan gitu, saya nggak tahu juga. Pernah sih, bukan sekali malah, pernah saya dengar sampai 2 atau bahkan 3 kali lah, tapi yang saya nggak tahu persisnya. Iya, makanya banyak warga Pemalang sendiri itu yang tidak mengetahui keberadaan Gunung Wangi. Apa aja sih Pemalang ada gua, kalau gua Lawa itu di Purbalingga ada. Tapi apa aja sih di Bantarpolang ada gua, kan jarang orang yang tahu. Karena emang nggak terekspos. Kembali masalah tadi Mas, saya belum selesai, barangkali ini ya nggak penting sih teman, artinya kan belum selesai. Tadi baru nyampe ke Gua Penganten. Artinya kalau Gua Gunung Wangi itu yang saya sebut Gua Tunggul karena patokan nama Gunung Wangi itu kan guanya itu dulu kan seperti itu. Dulunya soalnya hanya ke Gua Gunung Wangi, artinya gua yang disebut Gua Tunggul tadi. Sementara pembagian wilayah menyelamkan tamunya itu kan karena dulu kan juru kunci ada 5 almarhum bapak-bapak saya itu. Nah, masing-masing orang itu kan supaya merawat setiap gua, tujuannya itu pertama. Kedua ya lokasinya dicari yang lebih aman, lebih nyaman mungkin, lebih bisa dimasuki para tamunya kan gitu. Seandainya orang itu pengen meditasi di situ ada tempatnya gitu. Karena gua yang tadi saya sebutkan termasuk Gua Penganten, Gua Siluman nggak ada tempat, termasuk Gua Lain nggak ada tempat, Gua Penganten nggak ada tempat. Yang ada tempatnya cuma Gua Buyung dan Gua Masjid. Gua Gunung Wangi sendiri pun tempatnya di dalam, masuknya pakai tangga sampai 2 kali tangga. Tangga pertama, tangga kedua baru bisa nyampe ke dataran bawah sana yang bisa untuk orang meditasi. Kalau Gua Buyung enggak, langsung masuk pakai kaki jalan bisa. Apalagi di Gua Masjid lebih enak, lebih luas. Jalan biasa maksudnya. Biasanya yang kalau saya pengen lihat nanti sama Pak Guru. Iya. Artinya ya kalau Bapak berkenan nanti Bapak bisa mendampingi saya untuk menunjukkan ini gua ini gua ini biar tahu. Tadi saya sebenarnya bukan nggak siap Pak Ustaz, tapi saya lagi nunggu telepon dari anak, biasanya kan saya jemput, kakaknya kan lagi kurang sehat, makanya tadi saya bilang entar aja ya saya nyusul setelah saya jemput anak dulu. Tapi seandainya kakaknya nanti siap ya saya ikut sekalian nggak apa-apa. Tapi jalan ya Pak Ustaz ya. Kalau saya jalan. Oh jalan. Motornya buat jemput soalnya. Iya. Ya kalau pakai motor itu sih nggak bisa sampai ke Gua Buyung Mas kayaknya. Kalau Gunung Wangi aja nyampe sih. Jadi matur suwun nggih wedale Pak. Nggih artinya kawasan niku nggih terus ini kan Gaget Ngertos nggih. Mulai kula teng dapat teng YouTube, Gaget Ngertos teng mriku enten potensi sing luar biasa. Buat NTS
Kali ini nanti kita akan menyambangi tempat guanya bersama Pak Kuncen untuk lebih tahunya ya. Yang jelas Gua Wangi ini bertempat di Dusun Kuta, Desa Kuta, Bantar Bolang, Pemalang. Di sini ada suatu hal yang luar biasa yang tersembunyi. Ya, kita akan mengekspos, akan melihat mungkin keindahan ya hasil karya ciptaan Allah SWT yang sangat luar biasa. Ini yang masih tersembunyi. Saya sendiri belum tahu ada gua Buyung, gua masih kayak apa, saya belum tahu. Maka dari itu nanti bersama Pak Kuncen ya Pak, nanti minta tolong untuk mendampingi kita untuk ke tempat gua tersebut. Oke Sobat MTS, mungkin kita langsung aja ke lokasi di mana keberadaan gua tersebut. Terima kasih ya Pak. Nggih. Kuat, rapnya kuat. Tapi kan cium lambat-lambatan. Nih. Ya. Sobat MTS, ini sekarang kita sudah di gua, yaitu gua pertama yang kita akan jelajahi dengan Pak Kuncen. Bisa dilihat ini gua apa ya Pak? Gua Sibuyung. Gua Sibuyung ataupun apa, balai desa ya, balai desanya gaib ya. Alam gaib. Ini guanya. Bisa masuk ya Pak? Ya, silakan. Oh, iya. Silakan. Monggo Pak Kuncen dulu. Ya, udah di hotting. Buang bae. Belas ke. Fotone wong. Buang bae. Enggak tahu punya siapa. Ini tempat apa ya Pak? Ini tempat orang bersejarah. Di sini Berziarah ya. ya bersejarah. Ini lokasi yang biasanya untuk orang ritual. Salah satunya batu ini yang biasa dipeluk para bersejarah. Bisa dilihat sobat. Ya. Ini batunya, batu apa namanya Pak? Ya, batu gentong, batu buyung ya, makanya disebut gua Buyung. Si buyung itu artinya bentuknya seperti buyung. Oh ini. Iya. Iya, gua si buyung. Salah satunya itu. Ini berarti masih bisa dalam lagi Pak? Masih ada, masih bisa masuk sana. Tapi ya karena ini curam, masuk boleh nggak apa-apa. Tapi saya tidak menunjukkan bahwa ini salah satu tempat yang biasa orang ritual. Di sini juga ini. Kemudian ada yang di dalam sana. Masing-masing kalau kebetulan lagi banyak tamu kan nggak mungkin satu tempat. Ada yang pilih di depan, ada yang di atas, ada yang di sini, ada yang di sini. Salah satunya ya di dalam. Kan paling banyak di dalam. Tapi buntu apa gimana Pak? Ya buntu. Ya sekalipun ada tembusannya kan sangat kecil, nggak bisa dimasuki. Ini Sobat MTS tuh masih masuk ke dalam tuh. Gimana mau masukin apa? Sampai kono pe boleh.
Tapi gelap posisinya, ada licin. Tapi kalau mau masuk pun nggak apa-apa, tapi licin. Coba Silakan explore ya Sobat MTS, masuk bersama saya Ya, untuk explore dalam. ya, ya. Ambil tadi. Izin. Luas ya Pak? Luas. Karena banyak kan orang meninggal. Banyak kelawar. Dulu banyak. Kalau sekarang nggak ada. Mau masuk nggak? Mau masuk? Coba masuk Pak. Iya, aja, nggak apa-apa. Biar Sobat MTS yang dimanapun bisa tahu ini ada buat pemahaman. Nah, ini salah satu tempat yang paling luas tempat orang. Ini juga buat semedir buat ziarah juga Pak. Iya, cuman kadang-kadang kan banyak kan di atas karena kalau musim hujan di sini penuh dengan air semua mengalir ke dalam sini. Dan dulu ini penuh dengan kelawar, penuh banget. Kalau sekarang udah nggak ada, banyak yang ganggu akhirnya udah habis. Terus kelawarnya udah keluar, atau mungkin udah habis. Ini ada tetesan air ya. Iya, iya makanya nggak pernah kering di sini. Tapi kalau udah kemarau panjang ya di sini kering juga. Masih ada satu dua kelelawar. Kalau ini mentok, udah mentok. Oh, ya ini Sobat MTS, ini kita berada di dalam Gua Sibuyung atau biasa disebut balai desanya gaib ya, gaibnya gua di antara gua lain-lain. Nanti kita akan berpindah ke gua yang satunya lagi, ada masih banyak, mungkin nggak tahu waktunya keburu atau tidak karena katanya sangat ada banyak cerita juga panjang, tapi kita akan mengambil kejarnya waktu saja ya. Coba mari kita ke gua satunya Pak. Kenapa? Gimana? Ya, Sobat MTS, ini sangat kerengosan ya, naik turun, jadi ini keringat bercucuran, tapi terbayarkan setelah kita melihat kuasa ilahi. Ini gua yang kedua yaitu Gua Wangi ataupun disebut Gua Tunggul. Di sini terkenal Gunung Wangi ataupun Gua Wangi ya. Ini yang namanya Gua Wangi di sini. Ini bersampingan dengan Gua Penganten dan Gua Siluman. Nanti persatu kita akan mendatangi, tapi kayaknya mohon maaf ya, ini waktu sudah sore, jadi kita tidak bisa masuk ke dalam. Nanti kita masuk di Gua Mas Sigit kata Pak Kuncen, karena memang agak ekstrim. Nah ini gua bisa dilihat ya, Gua apa Pak Kuncen? Gua Wangi ini ya, Gua Tunggul. Ini bisa lihat. Ini adalah gua yang disebut Gua Wangi ya. Sangat curam ke dalam ya. Itu juga ada tangga, kata pokoknya ada tangga, terus tangga lagi, jadi sangat dalam sekali. Karpet ini ya. Jadi ini kenapa Kang Murabi mengambil siang, karena ini edisi explore ya, explore Gua Wangi di Desa Kota
pulang kapan Malang explore jadi untuk melihat lokasi. Nanti kapan waktu nanti bisa kita sesi misteri yaitu malam ya. Ini untuk melihat keadaan medan karena medannya sangat rumit sekali, naik motor juga susah, banyak batu wadas, jadi sulit untuk mencapai medan ke sini tuh susah. Monggo kita ikut lagi ke gua satunya, gua apa pengantin? Gua pengantin ya. Ya, ini kita mengarah ke yang ketiga yaitu gua pengantin. Ini kenapa dinamakan gua pengantin? Kata Pak Konten itu ada untuk buat wasilah yang jauh dari jodoh. Mungkin apa dari sobat MTS yang belum bojo. Lah, di mana guanya sekarang yang namanya gua pengantin? Nah, saya sekarang berdiri di atas gua. Jadi apa dalam gua itu saya berdiri di atasnya. Bisa dilihat di samping gua. Nih, saya berdiri di atasnya. Nah, bisa lihat gua ya. Ya, itu masuk ke dalam dan di sini gua bisa lihat coba nih sangat suram sekali, makanya kami dari tim MTS tidak turun karena waktu yang berhubung waktu sudah ini ya. Terus lihat sendiri masuknya bagaimana, ayo bisa lihat dalam sekali, jadi perlu peralatan yang safety kalau kita mau masuk ke dalam. Memang gua nanti kita lanjut nih gua yang namanya gua yang mungkin dianggap ringit, gua siluman. Ini sini nih. Lihat. Nih. Gua siluman. Itu yang konon katanya itu banyak yang apa untuk pesugihan ya, yang orang-orang mungkin yang imannya sudah tipis, ini banyak yang lari ke sini itu buat pesugihan. Lihat sendiri ada tim kita yang mulai. Assalamualaikum ya Said. Assalamualaikum Said. Kedatangan kami ke sini itu dengan maksud mengeksplor tempat, tidak ada maksud lain. Dengan siapa saya berbicara? Dengan siapa saya berbicara? Hah? Aku penguasa ini. Ini bisa dilihat, ini gua siluman dan ini mungkin dari bangsa siluman yang masuk ya. Oke. Saya di sini hanya untuk mengeksplor tempat keindahan yang tercipta oleh Sang Ilahi. Nah, ini mungkin alangkah baiknya dikeluarkan saja langsung ya. Ya Allah. Ya. Nih bisa dilihat. Mungkin nggak bisa waktu lama karena di sini apa ya, angker ya Pak, angker ya. Ini untuk yang penghuninya siapa Pak, namanya Pak? Ya, enggak disebutkan. Oh, nggak disebutkan. Terus lihat, tapi untuk masuk ke dalam susah. Kita langsung mengalih ke gua satunya lagi karena di sini acaranya explore ya, bukan mencari menguak tempat misteri. Tapi di sini acara explore. Jadi untuk apa? Untuk menguak misteri jelepotan itu nanti bisa lain waktu, kita bisa koordinasi dengan Pak Kuncen. Ya, jadi kita akan langsung mengarah ke tempat satunya lagi. Oke sobat. Ya, tugel.
Ya, sobat. Nih tadi emang ini mungkin waktu kita kuat ini sebagai PR ya. Kalau kita nanti akan kembali ke sini lagi. Oke sobat, langsung. Jaket. Ya, inilah petualangan di MDS. Seperti kadang kita mempunyai tantangan dengan bangsa gaib, tapi ayo tetap semangat, lanjut ke gua selanjutnya. Masih kuat. Oke, suka betul sakit belakang. Udah. Ini namanya nggak apa-apa Tapi nggak terawat ya mas? Iya, kalau nggak terawat kan disebut jumlah gua yang ada ini tersebut. Ini sobat, ini kata Pak Konsen gua Laran ya. Laran emang keadaan nggak terawat itu karena apa Pak? Ya karena dulunya itu kan dijarah kayu-kayu ini, sehingga tuh banyak yang kayu nyebut ini sehingga nggak dirawat lagi karena ada kebun petani ini, jadi nggak dirawat karena jarang yang mengunjungi. Tapi luas juga pada Pak? Nggak luas, cuma panjang sana. Oh panjang. Bentuknya kayak lorong. Tenggang lorong. Dari sini bisa nih. Berarti berbeda dengan yang tadi itu ada ruangan. Iya. Sobat, sangat indah sekali. Tuh bisa dilihat. Kalau dulu masih seandainya depan ini nggak ada ranting ya sobat MDS, ini akan terlihat sangat indah sekali. Iya betul. Ya, sebenarnya ini bagus juga kalau untuk tempat pemandangan sih bagus, tapi karena nggak terawat. Dulunya sih bagus, karena masuknya unik. Misalnya dijadikan kebun sih, jadikan kacang, jadi banyak kotoran-kotoran yang ya karena nggak terawatnya. Karena berarti ini gua Laran, berarti gua ke kelima. 5 ya? 5, 6 nanti gua apa Pak? Masih ini kita akan pindah ke selanjutnya, yaitu yang bisa dimasuki. Kita akan istirahat di sana. Kita akan berbincang-bincang dengan Pak Konsen di sana ya, yaitu gua Masjid, karena gua yang ketujuhnya itu sudah tertutup, sudah nggak bisa dimasuki. Kita akan pindah ke Masjid, kita akan istirahat, akan ngopi ya, sambil berbincang-bincang dengan Pak Konsen. Oke, selanjutnya kita ikuti perjalanan kita. Oke sobat MDS, ini kali ini kita akan menginjak ke gua yang terakhir, yaitu gua Masjid. Keberadaannya ada di balik bukit ini ya, perjuangan yang sangat luar biasa. Ini pemandangannya sangat indah sekali, jadi memang nggak terekspos, jadi Pak masyarakat, sebagai masyarakat belum ada yang tahu tentang keberadaan gua ini. Hanya kalangan-kalangan tertentu ataupun kalangan praktisi yang senang perdemitan ya, atau praktisi supernatural itu yang mungkin tahu, tapi orang-orang awam itu jarang yang tahu tentang keberadaan goa yang ada di Desa Kuta, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Sangat luar biasa sekali. Tadi saya melihat seandainya bisa diekspos menjadi satu pariwisata, wah luar biasa sekali. Oke, nanti kita akan melangkah ke Gua Masjid ya. Ini kenapa saya kesini dulu, karena di sini ada mata air. Ini ada mata air, ini bisa dilihat. Ya, itu mata air. Ini bangunan yang sengaja dibangun untuk menampung air dari mata air yang nanti diturunkan ke masyarakat. Dan apa namanya, nanti kita langsung saja ke goa yang terakhir. Kita istirahat di sana, ngobrol sama Pak Konsen sambil leyeh-leyeh, sambil santai. Oke, sobat MDS, dari perjalanan gua apa tadi Siluman ya, yang ekstrim ya. Ini tadi dengan tanjakan turunan, ini sampailah kita di gua yang ke-6, itu gua Masjid. Dan sudah dikatakan masjidnya lah, masjidnya kan sangat luas. Nanti bisa beristirahat di sini, nanti bisa obrol dengan Pak Konsen. Silakan bisa lihat
Gua masih ini Pak. Iya, masuk dulu. Sahabat, pelatarannya luas ya. Bisa untuk ketika mungkin lagi pengen menyendiri, pengen nyepi, yang dikarenakan banyak permasalahan, pengen menenangkan diri, bisa istirahat di sini. Bisa dilihat sangat luas ya. Ini nanti buat ketujuhnya yaitu udah tertutup, nggak bisa di itu. Jadi ini gua yang terakhir kita jelajahi. Nanti kita masuk ke dalam obrol-obrolan dengan Pak Kuncen tentang gua pertama sampai gua yang ke-6 ini. Silahkan bisa masuk. Apa berikut ya Pak? Yang pulang. Dapat mau nunggu. Assalamualaikum. Iya. Adem ya Pak? Ya sobat, di sini sangat sejuk ya. Yang terakhir itu saya merasakan ada kesejukan. Jadi berbeda dengan yang di tadi, gua yang tadi. Sini walaupun gua yang mungkin nggak panjang seperti tadi sana, ini hanya lebar. Sekarang kayak masjid itu ya Pak, masjid ya. Di ada yang memang masjid Sela, yang di Kerawang juga ada yang juga masjid. Ini di Sumatera Polang juga ada namanya gua masjid. Ini sejuk, nanti kita bisa beristirahat di sini. Kita bisa berdialog, ngobrol-ngobrol dengan Pak Kuncen ya Pak. Nanti saya akan menanyakan perihal sesuatu yang mungkin berkaitan dengan gua 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke sobat, sangat luar biasa, pemalang hebat. Oke, mudah-mudahan sekarang kita berada di gua masjid ya Pak. Ini perjalanan yang sangat luar biasa. Tadi dari perjalanannya dari gua Sibuyung, gua dari gua Penganten, gua Wangi, gua Siluman, dan gua Laren. Terus ini gua masjid. Nih kalau di sini gua hanya segini aja Pak, nggak artinya lubang ada masuk dalam nggak? Ya ada sih, ada di sana masuk ada. Oh, masih ada. Tapi tetap bukan bentuk gua, tetap terbuka. Ada sambungannya. Kalau ini sempit, enggak luas. Ada tembusannya masuk ke lingkar tapi sempit. Oh. Nggak bisa dimasukin. Kalau ke sana bisa, cuma ya sempit. Ke dalamnya sana luas juga dalamnya, tapi masuknya yang sempit. Dan itu atasnya terbuka, nggak tertutup seperti gua-gua yang lain. Ya. Terbuka kayak gua yang tadi, tapi tembusannya sepanjang. Kalau gua masih sendiri Berarti ya, dari ketujuh gua Bapak sudah pernah masuk semua Pak? ya udah. Ya, kalau yang paling dalam ya gua Gunung Wangi tadi, Paling dalam masuk paling luas. Karena ada tembusannya sampai ke Gua Siluman pun ada tembusan. Dari Gua Siluman sampai ke Gua Penganten pun sebenarnya ada tembusan. Berarti ini sebenarnya dari ketujuh gua itu ada tembusan semua Pak Ada. ini? Kalau khususnya gua yang tadi, Gua Penganten, Siluman dan Gua Oh Penganten. iya. Kalau Gua Gunung enggak cuma segitu, sama dengan gua ini. Artinya sendiri ya? Iya. Gua Laren juga kan cuma lereng terbuka, cuma kayak parit gitu bentuknya, cuman karena itu karang batu karang. Makanya disebut Gua Laren itu cuma bentuk larian aja. Cuma panjang aja Iya, Pak? enggak bentuk gua. Ini pun sama sebenarnya. Bentuk gua itu dari depan memang bentuknya gua, tapi di dalam ternyata kan terbuka juga. Tembus tapi sempit. Tembusnya ada sempit. Ada tembusannya, ada, maksudnya ada lanjutan lorongnya tapi sempit. Sekalipun bisa harus tembus dari sana. Tapi bukan gua sih, cuma lereng. Artinya di atasnya terbuka. Bentuk gua tapi atasnya terbuka. Sangat luar biasa sekali di sini, adem tempatnya, enak, sejuk ya. Jadi ada mungkin ada saran apa mungkin Bapak sebagai Kuncen Gua Wangi, gua semua ada gua di sini untuk sobat MTS yang jauh mungkin bila menyambangi tempat ini,
harus bagaimana, tantangan apa dan lain sebagainya. Mungkin ada saran Pak apa? Ya, ya itu tadi. Pertama ya namanya tempat yang dikeramatkan kan kita harus hati-hati dan nggak boleh sembrono. Minimal ya poyan, bahasa kita itu poyan. Meskipun kita nggak sama juru kunci pun nggak masalah. Yang penting kita jangan melakukan hal-hal yang mungkin menyalahi. Salah satunya misalnya kencing di dalam atau mencoret-coret yang nggak senonoh. Takutnya begitu. Takutnya kadang kalau nggak disetujui kan sampai kamera aja nggak berhasil, nggak ada hasil gambarnya kan. Artinya kan nggak diterima. Tapi kalau kita hati-hati, insya Allah ya nggak masalah sih, kan sama di tempat-tempat yang lain. Saya sering kali pesen bahwa gua itu kan cuma tempat. Pada dasarnya minta mungkin ya sama Allah. Cuma ini kan cuma tempat, untuk lantaran tempat inilah makanya sebagai juru kunci hanya bisa menjembatani, menyampaikan apa yang tamu inginkan, apa keinginannya saya hanya menyampaikan. Dan disitu ada pesan, jangan lupa bahwa minta itu sebenarnya hanya Allah SWT ya. Iya, cuman kalau dia pengen tempat sendiri di sini ya silahkan aja. Yang penting menurut saya hati-hati, jangan sampai lepas dari kendali. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Bapak menyempatkan waktu untuk menemani kami dari tim MDS menyambangi tempat-tempat ini. Ya Pak, mohon maaf bila mana ada salah dan lain sebagainya. Saya selaku pengasuh MDS, Mas Zikir Selawat, mohon maaf ya. Iya, sama-sama. Oke, sobat MDS, mungkin petualangan explore Gunung Wangi ini cukup sampai di sini dulu. Bagi sobat yang belum subscribe di channel saya ya, channel Kang Murabi. Bagi yang sudah subscribe, saya haturkan matur suwun sekali. Terima kasih yang banyak ya. Semoga semua apa yang dihajatkan oleh para seluruh MDS, sobat MDS itu diijabah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bila mana ada salah, saya mohon maaf yang besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.